Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita di halaman 12, Ad-Darsus Tsani. Sebelum kita lanjut, teman-teman sekalian jangan lupa subscribe, like, and share. Kenapa? Karena subscribe itu gratis ya. Sebagaimana pelajaran bahasa Arab kita ini gratis untuk teman-teman semuanya. Insya Allah, semoga manfaat. Baiklah teman-teman sekalian, kita perhatikan sama-sama ke depan. Ya, Ad-Darsus Tsani. Ya, Ad-Darsu pelajaran. Ya, dua video yang sebelumnya itu adalah Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Al-Awal itu pertama. As-Tsani, ini ada As-Tsani, ini artinya kedua. Ad-Darsu pelajaran. Ad-Darsus Tsani pelajaran kedua. Ya. Apa materi pelajaran kedua kita? Yakni tentang itu. Zalika. Apa? Zalika. Sama-sama ucapkan. Zalika. Za ya, jangan pakai za. Bukan zalika, tapi za. Di ujung lidah. Zalika. Oke, mantap. Baik teman-teman, kita lihat ya. Masih tetap menggunakan ma. Untuk apa ini? Pertanyaan, kita menanyakan sesuatu yang berbentuk benda, hewan, ataupun tumbuhan. Ya. Ma. Tetapi zalikanya agak beda. Kalau kemarin kita pakai haza, ya, ini itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Zalika untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Jadi, ma, apa? Zalika itu. Jadi, ma, zalika itu. Itu tunjuknya jauh. Ya. Ma, zalika. Maka kita jawab zalika najmun. Ya. Apa itu? Zalika najmun. Itu bintang. Kita contoh kita ya. Ma zalika, kita tunjuk ke atas. Ma zalika, zalika najmun. Ya. Nih kitabun. Kitabun. Ya. Kemarin kita menanyakan dekat. Maka saya tanyakan ma haza. Tapi ini kalau saya letakkan jauh, saya tanya, ma zalika, zalika kitabun. Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, haza masjidun. Kita perhatikan di sini, ya, si pengarang buku ini mencoba memberikan gambaran bahwasanya yang di sebelah sini, ini adalah sesuatu yang dekat, ya, sesuatu yang dekat nih, ya. Sedangkan yang sebelah sini nanti sesuatu yang jauh, ya. Haza masjidun, ini masjid. Sedangkan yang jauh, zalika baitun, itu rumah. Ya. Sama, ini juga. Ini kemarin kita sudah belajar ya, kuda. Apa bahasanya kuda? Hisonun. Haza hisonun. Ini kuda. Nah, sedangkan yang ini ceritanya posisinya jauh, ya. Apa ini? Himarun. Wazalika himarun. Kita ulangi sama-sama. Haza hisonun. Wazalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Ya. Saya ingin meyakinkan sekali lagi teman-teman ya. Kita ulang dari sini. Dari sini kita ulang. Haza masjidun. Ini masjid. Wazalika baitun. Dan itu rumah. Ya. Haza hisonun. Ini kuda. Ya. Wazalika himarun. Dan itu keledai. Kita perhatikan di sini. Kita kembali menggunakan huruf istifham ya. Apakah? Kita lihat gambar ini. Kemarin gambar ini gambar anjing atau kucing. Ya. Kalau tidak salah, ini adalah kucing. Ya,
Maka kita bertanya, nah ini pertanyaannya, azalika kalbun, apakah itu anjing? Ini anjing ke kucing? Ini kucing ya, maka kita menjawab, bukan. Syaratnya, la, zalika qittun. Azalika kalbun, la, zalika qittun. Seandainya gambar di sini adalah betul-betul anjing, maka ketika ditanya azalika kalbun, maka kita menjawab na'am, zalika kalbun. Sip. Oke. Coba teman-teman sekalian menjawab. Ini mazalika. Jawabannya zalika sarirun. Ya, mantap ya. Zalika sarirun. Teman-teman sekalian, sekedar informasi untuk teman-teman sekalian bahwasanya kitab yang kita baca ini adalah Durusul Lughatil Arabiyyah. Ini di awal-awal memang ada beberapa kalimat yang masih berharokat. Nanti semakin ke dalam mungkin semakin dikurangi harokat-harokatnya. Nah, tujuannya agar teman-teman sekalian fokus pada kalimat-kalimat yang sudah disebutkan. Karena bisa jadi kalimat yang sudah disebutkan di awal itu nanti di belakangan sudah tidak berharokat lagi. Ya, karena dianggap teman-teman sudah hafal dan menguasai. Jadi betul-betul fokus pelajari dari awal sampai seterusnya dan selanjutnya. Oke, gampang ya teman-teman ya. Jadi inti pada halaman ini ya, kita mempelajari dua, itu dan ini. Ini sudah kita pelajari video yang sebelumnya, ya kan? Menggunakan haza. Nah, kalau itu menggunakan zalika. Ya, gampang sekali, ya. Selanjutnya teman-teman, ya. Tadi ingat ya, untuk pertanyaan kita menggunakan ma itu untuk hewan, benda-benda dan tumbuhan. Tetapi untuk manusia kita menggunakan man. Ya. Man. Ya. Man haza wa man zalika. Ya. Ini kembali si penulis buku memberikan gambaran bahwasanya di sini ini posisinya dekat dengan kita dan ini ya, ini gambar yang ini posisinya agak jauh dari kita. Ya. Maka ketika ditanya man haza, ini berarti yang dimaksud yang gambar ini, ya kan? Wa man zalika, dan siapakah itu yang dimaksud gambar ini, ya. Man haza wa man zalika, siapa ini dan siapa itu. Ini kemarin kita sudah belajar ya, beliau ini adalah mudarrisun. Haza mudarrisun. Sama-sama. Haza, oh, baik. Dan ini lagi masalah jemaah. Yang dimaksud yang beliau ini depan ini, ya. Wazalika imamun. Wazalika imamun. Baiklah teman-teman kalian, lanjut ya. Pertanyaan. Mazalika. Hah? Apa ini ya? Gambarnya kok kayak kepala Fir'aun kayaknya ya. Tapi kayaknya di sini yang dimaksud adalah hajarun. Ya, si penulis memaksudkan zalika hajarun. Apa itu hajarun? Tulis ya. Hajarun. Batu. Ya. Zalika hajarun. Ulangi sekali lagi. Mazalika, berarti ketika kita menyebut zalika, posisinya ini, batu ini, posisinya jauh dari kita. Ingatin ya. Mazalika, apa itu? Kita membalasnya, menjawabnya, zalika hajarun. Itu batu. Mantap ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini lanjut ya. Haza sukkarun. Wazalika labanun. Haza berarti ini. Maksudnya gambar yang ini ya. Ini dekat nih ceritanya nih. Wazalika labanun, dan ini agak jauh posisinya. Nah, sukkarun. Apa itu sukkarun? Gula. Ya. Labanun. Labanun yang anak-anak senang ya. Yang putih, minuman yang putih. Ya, susu ya.
baik, kalau kita lanjut teman-teman ya, tadi terputus. Melaksanakan sholat ibadah, sholat isya. Di sini ya, lihat teman-teman di sini. Yang ini ya, fokus-fokus di sini, karena ini ada dua kalimat baru di sini ya. Haza sukkarun. Ini gula ya, gula. Ini kayaknya bentuk yang dipakai ini gula batu kayaknya nih. Wazalika labanun. Dan itu susu. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh ya. Kita ulangi sekali lagi. Haza sukkarun. Ini gula. Wazalika labanun. Dan itu susu. Alhamdulillah. Ya, selesai sudah. Selesai pelajaran kedua. Kita lanjut ke latihan ya. Perbanyak latihan, tamrin ya, perbanyak latihan. Karena yang terpenting bukan materinya tetapi latihannya. Ya, teori tidak terlalu penting, yang penting praktek. Teman-teman sudah tahu tadi dasar-dasarnya. Ya, haza ini, zalika itu. Praktekkan di rumah. Ya, praktekkan di rumah. Nah, seperti misalnya kolamun. Mana kolamun? Nih ya, kolamun. Praktekkan di rumah. Ketika posisi ini dekat, sebut haza kolamun. Ya, kolamun. Ketika jauh, zalika kolamun. Nah, gampang kan? Seperti buku tadi, ya. Buku. Haza kitabun. Karena dekat. Ketika bukunya jauh, zalika kitabun. Nah, sip. Ketika ingin bertanya, kalau buku kita menggunakan pakai mau bertanya apa? Maka kita menggunakan ma. Ya, kita ingin bertanya kepada anak kita, ma haza? Ya, ma haza? Haza kitabun. Ma zalika? Zalika kitabun. Gampang ya? Gampang sekali. Tapi kalau kita ingin bertanya tentang seseorang, kita menggunakan man. Ini tadi ingat ya? Man. Kita menggunakan man. Ya. Mudarrisun. Ada seorang guru datang. Maka kita bertanya. Kalau dia dekat, gurunya dekat, kita sebut man haza? Siapa ini? Maka yang kita tanya entah anak kita, entah murid kita akan menjawab haza mudarrisun. Kalau mudarris gurunya itu jauh, kita bertanya kepada anak-anak kita, man zalika? Siapa itu? Maka anak-anak kita atau murid-murid kita akan menjawab zalika mudarrisun. Ya, alhamdulillah, gampang sekali. Baik, kita lanjut ke latihan ya. Kita harus berbanyak latihan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ya siapkan diktat teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini dilazimkan untuk iqra waktub. Baca dan tulis. Iqra, baca, waktub dan tulis. Ya. Tujuannya apa? Ingat, saya tidak bosan-bosan mengulang agar tujuannya kenapa kita harus membaca dan menulis, tujuannya agar teman-teman bisa menyinkronkan antara apa yang keluar di mulut, yang terbiasa keluar di mulut dengan yang ditulis. Ya. Tuh. Coba kita perhatikan. Hadza sukkarun wazalika labanun. Nah, perhatikan teman-teman ya, sudah mulai hilang harokatnya ya. Yang di atas sini ini sudah mulai terlalu rame, terlalu banyak coret-coret nih. Ya. Ya, perhatikan teman-teman. Yang di atas ini ya, masih ada harokatnya, sukkarun. Labanun. Nah, ketika ada ditulis di tamrin, di latihan, maka ya, sudah tidak ada lagi harokatnya. Tapi teman-teman bisa melihat kembali di atas. Tujuannya apa? Agar teman-teman mengingati ya, ingat bahwasanya ini tulisannya sukkarun. Karena kan barusan saja dipelajari, ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Nah, kedua pertanyaannya, menggunakan man. Berarti artinya apa? Man artinya siapa? Man zalika?
Berarti kalau yang ditanya man, berarti jawabannya harus bentuk manusia. Nggak mungkin man zalika, zalika kitun, itu kucing, nggak boleh. Ya, man zalika, maka jawabannya adalah zalika imamun. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman. Misalnya teman-teman bertanya, ada ustadz datang. Man zalika, zalika ustazun. Man zalika, zalika tolibun. Apa ingat tolibun kemarin? Murid, santri, tolibun. Ya. Mudarrisun. Masih ingat? Ya kan? Man zalika, zalika mudarrisun. Yang ketiga, A. Menggunakan A ini untuk apakah. Azalika qitun. Apakah itu kucing? La. Zalika kalbun. Itu anjing. Kalau yang ada di hadapan kita yang jauh itu mau kita tunjuk itu anjing, ya. Orang bertanya, apakah itu kucing? Bukan, itu anjing. Kalau sebaliknya misalnya, yang jauh itu kucing. Yang bertanya menjawab, yang bertanya azalika qitun, ya. Apakah itu kucing? Maka kita menjawab, na'am, zalika qitun. Ya. Tapi kalau seandainya itu kucing, qitun, lalu orang bertanya, azalika kalbun? Kita menjawab, la, zalika qitun. Ya. Selanjutnya, ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Perhatikan, kalimat hajarun sudah tidak berharokat lagi ya. Nah, tapi di sini masih ada hajarun. Ma hadza? Hadza hajarun. Gampang ya. Mindsetnya harus kita rubah. Bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab dari sekian banyak bahasa di dunia ini untuk menjadi bahasa Al-Qur'an, bahasa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innal lughatal arabiyyah lughata ahlil jannah. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasanya ahli surga. Semoga kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-kalimatul jadidah, pelajaran yang baru. Kata-kata baru, kosakata baru, ya. Ya, kemarin-kemarin belum ada. Nah, imamun, hajarun, batu, sukarun, gula, labanun, susu. Ini sudah saya tulis semuanya, ya. Alhamdulillah. Ad-darsus tsalits. Kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan kemana-mana teman-teman, ya. Kita akan fokus membahas ad-darsus tsalits pada video berikutnya.